Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat PBG semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan informasi berkenaan dengan soal SCT dan PCK. Di momen yang berbahagia ini, saya ingin membagikan berkenaan dengan soal SCT dan PCK khusus untuk bidang studi IPS sebagai persiapan untuk rekan-rekan menghadapi UKP PBG yang tidak lama lagi akan Sobat semua lakukan. Jadi mohon ditonton bedah soal SCT dan PCK, UKP, PBG, IPS yang akan kami bagikan pada video ini. Untuk soal nomor pertama, saat mengajari IPS, kamu menyadari beberapa siswa bermain HP saat diskusi. Apa tindakan terbaikmu? A. Menyita HP mereka agar fokus belajar. B. Membiarkan karena itu tanggung jawab pribadi siswa. C. Mengajak berdialog dan membuat aturan kelas bersama tentang penggunaan HP. D. Melapor ke wali kelas agar memberi sanksi. E. Menghentikan pembelajaran sementara. Jawaban nomor 1 adalah C. Mengajak berdialog dan membuat aturan kelas bersama tentang penggunaan HP. Soal nomor 2, kepala sekolah memintamu menandatangani laporan hasil belajar siswa yang belum kamu koreksi. A. Menandatangani saja demi kecepatan administrasi. B. Meminta izin menunda tanda tangan sampai koreksi selesai. C. Meminta rekan guru menandatangani. D. Menolak dan melaporkan ke pengawas. E. Mengabulkan permintaan tersebut. Apa yang Anda lakukan untuk soal nomor 2? Ya, B. Meminta izin menunda tanda tangan sampai koreksi selesai. Soal nomor 3, rekan sejawatmu sering terlambat masuk kelas. Bagaimana kamu menyikapinya? A. Membiarkan karena bukan urusanmu. B. Melaporkan langsung ke kepala sekolah. C. Menegur dengan sopan dan menawarkan bantuan untuk mengatur jadwalnya. D. Mengeluh ke guru lain. E. Mengambil alih kelas tanpa izin. Jawaban soal nomor 3, C. Menegur dengan sopan dan menawarkan bantuan untuk mengatur jadwalnya. Soal nomor 4, siswa berdebat keras dalam diskusi tentang isu sosial politik. Apa yang Anda lakukan? A. Menghentikan diskusi agar tidak memanas. B. Menengahi dengan mendorong siswa menyampaikan argumen berdasar data. C. Menegur siswa yang bersuara keras. D. Membiarkan saja agar selesai sendiri. E. Mengalihkan topik ke materi lain. Soal nomor 4 menurut Anda yaitu B. Menengahi dengan mendorong siswa menyampaikan argumen berdasar data. Soal nomor 5, guru lain menyebarkan RPP hasil kerjamu tanpa izin. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya demi kebaikan bersama. B. Menegur secara pribadi dan meminta mencantumkan nama sumber. C. Melaporkan ke kepala sekolah. D. Menyebarkan dokumen guru itu juga sebagai alasan. E. Menghapus file dari folder bersama. Jawabannya adalah B. Menegur secara pribadi dan meminta mencantumkan nama sumber. Soal nomor 6, dalam rapat guru, pendapatmu selalu ditolak tanpa alasan jelas. A. Diam saja karena tidak mau konflik. B. Menyampaikan pendapat dengan data pendukung dan tetap menghargai keputusan akhir. C. Meminta dukungan rekan untuk menekan mayoritas. D. Keluar dari rapat dengan kesal. E. Menyindir melalui grup WhatsApp guru.
Apa yang akan Anda lakukan? Nomor 6 adalah B. Menyampaikan pendapat dengan data pendukung dan tetap menghargai keputusan akhir. Soal nomor 7. Siswa menyontek saat ujian mata pelajaran IPS. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi nilai rendah tanpa konfirmasi. B. Menegur di depan kelas. C. Mengonfirmasi dengan siswa dan mengingatkan pentingnya kejujuran. D. Mengulang ujian untuk seluruh kelas. E. Membiarkan karena nilainya tidak berpengaruh besar. Jawaban nomor 7 yaitu C. Mengonfirmasi dengan siswa dan mengingatkan pentingnya kejujuran. Soal nomor 8. Guru baru meminta bimbingan dalam menyusun perangkat ajar. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan karena sibuk. B. Memberikan contoh RPP lama tanpa penjelasan. C. Meluangkan waktu untuk menjelaskan dan membimbing. D. Menyuruhnya belajar mandiri dari internet. E. Menunda sampai semester depan. Jawabannya nomor 8 adalah C. Meluangkan waktu untuk menjelaskan dan membimbing. Soal nomor 9. Salah satu siswa berprestasi justru mulai malas belajar. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi tugas tambahan agar tetap aktif. B. Menegur keras agar kembali semangat. C. Mengajak berbicara secara pribadi untuk memahami penyebabnya. D. Mengabaikan karena siswa itu biasanya sudah baik. E. Memanggil orang tuanya langsung. Jawaban nomor 9 adalah C. Mengajak berbicara secara pribadi untuk memahami penyebabnya. Soal nomor 10. Kamu diminta menjadi panitia lomba sekolah di luar jam mengajar. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak karena tidak sesuai tugas pokok. B. Menerima sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi. C. Menunggu instruksi resmi. D. Menolak karena tidak dibayar. E. Menyuruh guru lain menggantikan. Jawaban nomor 10 adalah menerima sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi. Soal nomor 11. Ada guru yang menyebar informasi negatif tentangmu di media sosial. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membalas dengan unggahan serupa. B. Mengabaikan dan tetap profesional. C. Menegur di ruang publik. D. Melapor ke kepala sekolah dengan bukti yang sopan. E. Membiarkan karena semua tahu itu tidak benar. Jawaban yang tepat nomor 11 adalah D. Melapor ke kepala sekolah dengan bukti yang sopan. Soal nomor 12. Kepala sekolah memberi tugas mendadak di luar kapasitasmu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan alasan sibuk. B. Menerima lalu mencari bantuan rekan sejawat. C. Mengeluh di media sosial. D. Mengerjakan seadanya. E. Mengabaikan karena tidak tertulis dalam surat tugas. Jawaban nomor 12 yaitu B. Menerima lalu mencari bantuan rekan sejawat. Soal nomor 13. Siswa kesulitan mengakses materi digital karena keterbatasan gawai. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalahkan orang tua siswa. B. Memberikan alternatif pembelajaran luring. C. Membiarkan karena bukan tanggung jawab guru. D. Menyuruh siswa meminjam gawai teman. E. Menunda materi sampai semua punya perangkat. Jawaban nomor 13 yaitu B. Memberikan alternatif pembelajaran luring. Soal nomor 14. Guru IPS lain tidak mau berbagi bahan ajar digital. Apa yang akan Anda lakukan?
A. Menegur di depan forum MGMP. B. Membuat bahan sendiri dan tetap menjalin hubungan baik. C. Melapor ke kepala sekolah. D. Membiarkan dan berhenti berkolaborasi. E. Mengambil tanpa izin dari drive bersama. Jawaban nomor 14. B. Membuat bahan sendiri dan tetap menjalin hubungan baik. Soal nomor 15. Siswa melakukan kesalahan berulang dalam etika berbicara di kelas. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi hukuman fisik ringan. B. Memanggil orang tua siswa. C. Mencontohkan cara berbicara santun melalui role play. D. Membiarkan karena sudah sering diingatkan. E. Mengeluarkan siswa dari kelas. Jawaban nomor 15 adalah C. Mencontohkan cara berbicara santun melalui role play. Soal nomor 16. Dalam diskusi MGMP muncul perbedaan pendapat keras soal asesmen autentik. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menghindar agar tidak berdebat. B. Menyampaikan argumen dengan data riset. C. Menyerang pendapat lawan agar diterima. D. Diam saja hingga rapat selesai. E. Mengubah topik pembicaraan. Jawaban nomor 16 yaitu B. Menyampaikan argumen dengan data riset. Soal nomor 17. Siswa memintamu menambahkan nilai tanpa dasar yang sah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dan menjelaskan prinsip penilaian objektif. B. Menambahkan sedikit agar siswa tenang. C. Mengabaikan permintaan itu. D. Melapor ke wali kelas. E. Menurunkan nilai siswa lain agar rata. Jawaban nomor 17 yaitu A. Menolak dan menjelaskan prinsip penilaian objektif. Soal nomor 18. Kamu menemukan guru lain menggunakan materi ajarmu tanpa izin, tapi menyebutkan sumber. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan dan bersyukur idemu bermanfaat. B. Melarang keras. C. Menghapus file dari platform bersama. D. Menyindir di grup. E. Menuntut kompensasi. Jawaban nomor 18 adalah A. Membiarkan dan bersyukur idemu bermanfaat. Nomor 19. Dalam pembelajaran proyek, siswa tidak mencapai target waktu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi sanksi nilai rendah. B. Membantu mengatur ulang waktu dan strategi kerja kelompok. C. Menyalahkan siswa yang tidak aktif. D. Menyederhanakan tugas tanpa evaluasi. E. Membiarkan proyek tidak selesai. Jawaban nomor 19 yaitu B. Membantu mengatur ulang waktu dan strategi kerja kelompok. Nomor 20. Sekolah ingin menerapkan blended learning, tapi sebagian guru belum siap. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak karena sulit diterapkan. B. Menawarkan pelatihan kecil tentang penggunaan LMS. C. Mengkritik kebijakan sekolah. D. Fokus pada kelas sendiri saja. E. Menunggu instruksi resmi. Jawaban nomor 20 adalah B. Menawarkan pelatihan kecil tentang penggunaan LMS. Soal nomor 21. Sobat semua, sobat PPG, soal nomor 21 sampai soal nomor 30 itu adalah jenis soal PCK. Selamat menyimak. Soal nomor 21. Tujuan pembelajaran IPS tentang perubahan sosial yang tepat yaitu A. Siswa mampu menyebutkan pengertian perubahan sosial. B. Siswa mampu menjelaskan faktor dan dampak perubahan sosial di lingkungannya. C. Siswa mampu menulis ulang definisi buku teks.
D. Siswa mampu menghafal tokoh sosiologi. E. Siswa mampu menyalin contoh dari guru. Jawaban nomor 21 adalah B. Siswa mampu menjelaskan faktor dan dampak perubahan sosial di lingkungannya. Nomor 22, urutan materi interaksi sosial sebelum lembaga sosial karena A. Interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial. B. Lembaga sosial lebih mudah dipahami. C. Buku teks menempatkannya di awal. D. Tidak ada hubungan logis antara keduanya. E. Hanya mengikuti kurikulum lama. Jawaban nomor 22 adalah A. Interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial. Soal nomor 23, strategi tepat menghadapi siswa pasif saat diskusi ekonomi yaitu A. Mengulang penjelasan guru. B. Menunjuk siswa acak. C. Memberi peran dan tanggung jawab berbeda dalam kelompok. D. Mengurangi durasi diskusi. E. Menutup sesi lebih cepat. Jawaban nomor 23 adalah C. Memberi peran dan tanggung jawab berbeda dalam kelompok. Nomor 24, contoh refleksi pembelajaran yang baik adalah A. Hari ini siswa kurang fokus, mungkin karena media kurang menarik. B. Materi selesai disampaikan dengan cepat. C. Saya puas karena siswa diam sepanjang pelajaran. D. Nilai semua siswa tinggi, jadi saya tidak perlu evaluasi. E. Saya tidak tahu apa yang salah. Jawaban nomor 24 adalah A. Hari ini siswa kurang fokus, mungkin karena media kurang menarik. Nomor 25, materi IPS, permintaan dan penawaran cocok diajarkan dengan A. Eksperimen ekonomi sederhana, simulasi pasar. B. Ceramah dan hafalan rumus. C. Tugas membaca buku teks. D. Diskusi bebas tanpa arahan. E. Menonton film tanpa refleksi. Soal nomor 25, jawabannya adalah A. Eksperimen ekonomi sederhana, simulasi pasar. Nomor 26, strategi mengembangkan literasi keuangan dalam IPS adalah A. Mengajak siswa membuat anggaran kegiatan kelas. B. Menghafal istilah ekonomi. C. Menonton video iklan bank. D. Membuat soal latihan akuntansi. E. Menghindari topik uang karena sensitif. Nomor 26 jawabannya adalah A. Mengajak siswa membuat anggaran kegiatan kelas. 27. Fungsi peta konsep dalam pembelajaran IPS adalah A. Menghafal kata-kata kunci. B. Menunjukkan hubungan antar konsep secara visual. C. Mengganti penjelasan guru. D. Sebagai dekorasi. E. Hanya untuk penilaian. Jawabannya nomor 27 adalah B. Menunjukkan hubungan antar konsep secara visual. 28. Langkah pertama dalam merancang pembelajaran diferensiasi adalah A. Menentukan media. B. Menganalisis kebutuhan belajar siswa. C. Membuat RPP terlebih dahulu. D. Menentukan bentuk asesmen. E. Memilih metode acak. Jawaban nomor 28 adalah B. Menganalisis kebutuhan belajar siswa. Nomor 29, indikator keberhasilan pembelajaran IPS berbasis proyek adalah A. Produk proyek selesai dan siswa menunjukkan sikap kolaboratif. B. Guru selesai mengajar tepat waktu. C. Semua siswa hadir penuh. D. Nilai ujian tinggi. E. Media lengkap tersedia. Jawaban nomor 29 adalah A. Produk proyek selesai dan siswa menunjukkan sikap kolaboratif. Nomor 30, guru IPS ingin menanamkan nilai anti korupsi. Strategi paling tepat adalah A. Memberi contoh nyata integritas dalam kehidupan sehari-hari. B. Menugaskan hafalan definisi korupsi. C. Menonton film tanpa diskusi. D. Menghindari topik sensitif. E. Memberikan kuis cepat. Jawaban nomor 30 yang tepat adalah A. Memberi contoh nyata integritas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sobat PBG semua, sementara 30 soal terlebih dahulu. Jika dirasa sobat semua membutuhkan soal yang sejenis, mohon disampaikan di kolom komentar ya.
Jangan lupa subscribe dan like. Oke, terima kasih sobat semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.